perusahaan itu sebenarnya property agent ini kan sama kayak perusahaan-perusahaan lain. Di perusahaan lain juga kan kalau lu bentuk satu perusahaan, lu harus punya culture di perusahaan itu. Lu harus kuat gitu. Culture di lu harus kuat. Nah, mengelola sumber daya manusia itu harus bagus ya kalau menurut gua gitu. Jadi kalau lu cuma bisa jago jualan, menurut gua ya belum tentu juga bisa pegang kantor. Pegang kantor. Oke, RB People hari ini saya sangat senang sekali karena bos saya akhirnya mau datang ke tempat ini sesudah kita ditunggu sekian lama. Orang ini hebat, konsisten dalam bisnis properti yang nggak gampang, dan hari ini kita mau ngobrol, kita mau cari tahu resepnya seperti apa. Apa kabar Ibu Mary? Ci Mary? Baik kan. Gimana Ci? Tuh, ini masih muda ya? Lu nampak muda Ci di kamera? Ya di kamera kan. Aslinya enggak kan. Umurnya nggak boleh disebut ya Ci? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ci, lu kan sekarang running di greenhouse ya Ci ya? Tapi sebelum ke greenhouse, gue mau tanya yang lain. Karena greenhouse semua orang tahu lah siapa GH. Nah Ci ya? Kantor yang paling sustainable. Ya, teman-teman yang nonton, klik aja greenhouse, lihat historinya. Ada nggak sih di Google sejarah lu Ci? Nggak ada lah. Nggak ada. Ci, lu sebelum di greenhouse lu kan banker ya? Bankers. Berapa lama Ci jadi bankers? Gua 12 tahun, Christine 10 tahun. Oh, lu berdua sama Christine ya, by the way, di greenhouse. Oh, 12 tahun di banker. Jadi kalau ngomongin greenhouse, lu harus ngomongnya Christine sama jangan cuma gua ya, Christine juga. Teman-teman ada namanya Ci Christine ya. Ini mereka nah ini satu lagi yang menarik. Partnernya yang udah sekian lama tapi masih awet-awet kan nggak gampang juga, Ci. Iya, betul. Nanti saya tanya lah ya. Setuju. Oke. Ci, lu di banker 12 tahun. Bang lu, bang udah keliling bank lah. Oh, udah keliling bank? Udah awalnya di Bank Bali, terus diajak bos ke Universal, terus terakhir di Bank Mega sebentar. Bank Bali, Bank Universal, netizen mah nggak ada yang tahu Ci. Nggak ada yang tahu emang. Kebayangkan umur lu berapa? Bank Bali sekarang jadi Permata, Universal jadi apa Ci? Universal jadi Permata. Oh, manajer Permata. Bank Bali sama Universal merger sama Bank Bali jadi Permata. Satu lagi lu Bang? Ke Bank Mega. Oh, Bank Mega sih masih ada. Oh, lu sempat di Mega juga ya? Bentar lah, paling 9 bulan kalau nggak salah. Itu Mega baru-baru berdiri atau? Enggak. Oh, udah lama juga? Enggak, udah lama juga. Nah, berarti lu tuh sebenarnya lebih banyak di Bank Permata meskipun lu di Bali dan Universal ya? Iya, lamanya di Bank Permata. Berarti lu orang ke berapa, Len? Orang ex Permata yang kita interview. Di sini udah ada Irwan yang hari ini region head-nya Jawa Barat, Ci, ex Permata. Ada Perry, Bro Perry. Itu anak Permata juga, hari ini region syariahnya, head sales syariahnya CMB Syariah. Ada Bro Koko yang nonton. Oh, dia Bro Koko juga ya? Permata juga, sekarang jadi region landingnya Danamon Jawa Barat. Dan semua pernah datang ke sini, Ci. Keren kan podcast RB lebih dekat ini. Terus ada lagi siapa ya? Ada lagi Len? Oh, ada Albert. Oh, Albert ya, Albert Cicuy juga, Bro Albert nih seniormu. Ya, dia juga pernah di Permata ya. Luar biasa dong. Emang pada masanya Permata waktu itu gede banget ya? Mungkin Bank Bali kali ya. Kalau gue sebenarnya dulu lamanya di Bank Bali. Ya kalau boleh ngomong bersyukur sih dulu gue bisa lama di sana karena Bank Bali itu membentuk karyawan-karyawan itu melalui training, banyak training lakuin itu tuh benar-benar bikin kita tuh karyawan itu kayak anak-anak yang mungkin kelihatannya biasa tapi tingkat ini tuh kayak anak-anak S2 gitu. Anak-anak yang jadi memang dilatih banget gitu, training itu memang sangat kenceng dulu di Bank Bali. Makanya kenapa mungkin secara karakter, secara ini tuh memang kita tuh mirip-mirip lah nanti kalau kelihatan lah ya, kalau ketemu pasti mirip gitu stylenya tuh gitu. Emang pada masa itu Bank Bali gede ya berarti ya? Gede. Bank Bali termasuk bank gede. Oh. Lu di bagian? Gua di funding.
Gua di fundingnya, Ci Christine itu di kredit. Jadi gua sama Ci Christine ini memang udah sohib dari dulu. Udah sohib lah gitu. Berarti Terus udah lama banget dong ya? udah lama banget emang. Ketemu di Bank Bali. Di juga Bank dong? Bali, di Bank Bali. Satu kak, maksudnya kan beda divisi. Beda satu divisi, kantor. tapi sempat waktu itu jadi kita sempat satu divisi. Jadi Christine dulu atasan saya. Oh ya? Iya, Christine dulu atasan saya, bos saya dulu. Terus udah gitu udah kayak bedol desa lah zaman dulu ya kali ya, diajak bos terus pindah ke bank lain. Nah, bareng sama Christine. Nah, itu baru bareng, bener-bener barengnya bareng gitu. Kalau waktu di Bank Bali mungkin kita kan beda divisinya, beda banget gitu. Saya di cabang, Christine di kredit gitu. Di Bandung. Nah, kalau di Universal kita benar-benar satu kantor. Nah, beres dari Universal merger. Oh, Universal juga Ci Christine ikut juga? Ikut. Bareng sebedol itu? Ikut, bareng. Oh, bareng. Okay. Bareng. Jadi udah gitu udah ternyata Universal pun harus bersatu dengan Bank Bali. Kayak balik lagi kan. Oh, lu di masa mergernya sempat ketemu juga? Ikut. Di masa mergernya kita ikut. Jadi kata orang Bali tuh, ngapain lu pindah-pindah Iya, balik ngapain lagi lu? ke sini? Iya benar. Akhirnya waktu itu saya ke Bank Mega, diajak si bos lagi, terus Christine ke tempat lain, Citibank kalau nggak salah, saya lupa. Oh, Tapi jadi di situ bubar. udah misah ya. Saya waktu itu lagi hamil anak pertama sih, udah gitu saya pikir kayaknya kalau kerja di bank itu kan harus benar-benar 8 to 9 lah ya gitu, balik sore. Itu tuh kalau nggak ada kerjaan, tapi biasanya kerjaan tuh setelah jam 5. Kalau bankers seperti tahu lah. Zaman dulu tuh bankers pulangnya, sekarang juga masih sih. Pulangnya kalau matahari belum terbenam mah belum pulang. belum pulang. Meskipun bank tutup. Iya, jam 7, jam 9 kali baru pada pulang gitu Ngapain kan. sih? Banyak, karena kan sebenarnya kalau kita dari pagi sampai sore kan kita kerjaan nasabah. Udah gitu kan kerjaan report lah, semua segala macam harus dikerjain setelah itu. Meeting semua dikerjain kan setelah jam tutup kantor kan. Jadi luar biasa ya banker tuh ya. Bukan kerja jam 4 terus balik ya? Enggak. Dulu lebih ripu lagi. Oke. Gitu. Jadi waktu itu pikir pas ketemu gitu terus ngobrol bisnis apa ya gitu yang kita bisa sebenarnya kita kan punya modal nih, saya sama Ci Christine punya modal apa sih? Punya modal database kan. Nah, database apa ya gitu, bisnis yang kita bisa pakai database ini tapi yang tidak menyita waktu seperti ini gitu. Jadi waktu itu kita cari-cari tuh bisnis apa tuh yang cocok gitu. Sempet sih terus terang waktu itu sempet kita ke perusahaan asuransi, kita mau tahu. Lu jadi agen asuransi? Bukan mau jadi agent, kita mau lihat nih bisnis apa yang bisa kita ini gitu kan. Sampai ke Jakarta tuh, sampai ke bisnis asuransi, terus kita lihat juga property agent. Waktu itu kan masih sedikit lah, nggak ada kali ya. Dulu baru kita ngelihat Era. Pas lu zaman lu tuh. Ini kayak property agent menarik nih gitu kan. Menariknya terus, kenapa? Ya kita pikir database-nya kita bisa pakai aja gitu. Kita kan bisa tinggal nawar-nawarin kan. Tapi lu bisa MLM, sama-sama database-nya bisa dipakai. Waktu zaman itu rasanya MLM belum terlalu deh. Belum terlalu booming deh. Jadi waktu itu bisnisnya masih yang konvensional lah, yang begitu ya, asuransi. Terus waktu itu sampai ke Jakarta, sampai sempat ngedatangin beberapa brand untuk mau franchise gitu. Jadi dasarnya sih tadi kan lu database, yang modal apa database, terus yang tidak menyita waktu, itu doang. Nggak ngelihat cuannya? Enggak. Oh ya? Ya karena mungkin gua sama Ci Christine kan kita kan ibu rumah tangga. Nah, ya puji Tuhan sih suami-suami kan pada bekerja, dan ya maksudnya kita bukannya kita nggak butuh uang, tapi maksudnya tuh secara kebutuhan rumah tangga mah aman lah. Cuman saya sama Ci Christine mungkin karena memang orang senang kerja, jadi kita pikir di rumah kita sempet kan break dulu gitu, misalnya seminggu 2 minggu gitu di rumah. Jadi waktu lu resign, dia resign juga? Gue lupa bertepatan waktunya gue lupa, tapi pokoknya benar-benar udah nggak di bank. Dua-duanya enggak gitu pada saat itu tuh. Udah nggak di bank lah. Akhirnya kalian bertemu lagi gitu. Ini so sweet. Terus so sweet. Terus pikir ya kayaknya ini menarik nih bisnis ini gitu. Terus ya udah dicoba. Itu sih benar-benar dasarnya cuman apa ya, bisnis yang kita bisa tetap kerja tapi nggak terlalu makan waktu gitu. Jadi akhirnya kita nyoba. Lu ternyata pikir ini property agent. Oke, pertanyaan gua, Ci, lu kan ke franchise sempet
Sempet. ya kan? Nah, kan lu bego tanda kutip tentang Iya property lah. agent dong, makanya lu pengen ke Cari franchise tahu. supaya apa ya mungkin Iya, udah cari diajarin tahu dan lah. segala macam. Why you lu ngambil franchise sih? Waktu itu sebetulnya terus terang gue lupa juga kenapa akhirnya gue pikir kayaknya kita nyoba brand aja sendiri deh gitu, karena ternyata enggak, maksud gue gini, training yang kita dapatkan tuh menurut gue kan dapet tuh buku-bukunya gampang lah kayak gitu kan, tinggal ini kan, terus gue lihat ini gue baca gitu kan, Gitu-gitu kayaknya aja. kayaknya bisa deh kita nyoba sendiri aja gitu kan, nyoba aja dulu, nanti kalau kita kepikir mau apa kita kan tinggal beli gitu kan franchise-nya kan gitu. Berarti lu tuh entrepreneur ya sebenarnya ya? Karena pada masa lu tuh kan lokal belum banyak sih. Belum banyak Atau lu yang bener-bener belum pertama? banyak. Udah ada belum lokal? Nggak tahu, tapi dulu Belum. bukan temen ya, istilahnya suhu gua, guru gua, makanya kalau gua boleh berterima kasih dulu zaman di awal tuh gua benar-benar banyak belajar dari kayak Pak Asep, dari era gitu kan, terus Ibu Utari, rasanya udah ada deh, Cimei, Franchise semua. Century, franchise semua. Tapi bersyukur banget mereka orang-orang baik banget yang bantu Ngajarin. kita growth dulu dari awal gitu ya. Ada masalah apapun gue sering banyak tanya ke mereka gitu. Wow, mereka mau ya? Mau, dan benar-benar thanks God banget sih, benar-benar menurut gue mereka orang-orang baik. Jadi ada masalah apa dulu kan, kayaknya kita kan bodoh banget lah gitu ya soal properti, ada masalah sedikit aja kayaknya takut nih gitu kan. Iya. Lu mau Akhirnya, nanya ke siapa iya, gitu? mau nanya ke siapa gitu. Iya. Jadi akhirnya gue nanyanya ke Tapi hebat ke juga Pak ya, Asep. lu berani banget ya? Berani banget. Iya kan? Nggak ada ya cantolannya ke siapa pada masa itu ya? Nggak ada. Ya. Dan benar-benar dulu kita nggak punya agent yang mumpuni lah ya gitu. Benar-benar cuman berapa orang dulu, cuman 3-4 orang kali ya. Ini agent pertama saya bagi teman-teman Greenhouse, saya kakak seniormu ya. Saya agent awal-awalnya Cimeri waktu di Cicendo. Di Cicendo. Lo awal di Cicendo kan? Di Atau Cicendo. enggak? Di Cicendo. Dan sebetulnya dulu tuh kenapa di Cicendo? Karena sebetulnya dulu ownernya gedung itu tuh kebetulan juga kenal kan, nasabah kita juga sih dulu. Jadi terus dia bilang ya udah pakai aja gedung ini gitu segala macem. Jadi ya udah kita di sana gitu. Iya. Dan saya Ceritanya adalah begitu. murid pertama Anda, Ibu. Terima kasih, jadi saya bisa berhasil begini. Ya kan, Ci? Nah, Ya. Ci, saya mau nanya lagi, Ci. Lu kan waktu itu kan akhirnya mutusin tok nih, akhirnya bulat nih sama Cimeri nih, kita bikin kantor apapun resikonya. Oke, lu kesampingkan masalah profit, lu kesampingkan masalah growth, enggak kan? Yang lu dipikiran kan cuman ada kesibukan mak gitu kan? Nah, Ci, gua saksi mata lu waktu lu mulai, gua nggak tahu tuh. Gua datang ketika lu udah berapa tahun, berapa bulan. Rasanya nggak mungkin tahun lah, Ci. Itu kan benar-benar ngerintis dari awal. Agentnya juga cuman 3 Ci waktu itu. Waktu itu Yuli juga masih di Admin. back office gitu kan. Kok bisa ya, Ci ya? Lu bisa jadi growth seperti ini? Kalau nanya kenapa, sebenarnya gue juga bingung sih. Sama si Christine suka mikir, ya bukan so religius ya, kali memang kan gue ngerasa memang ini benar-benar karena Tuhan baik aja sih sama Greenhouse. Karena sebenarnya kalau lo nanya 19 tahun kita tuh agent yang bergabung di kita tuh betul-betul agent yang memang relate sama kita gitu, sama yang lain. Jadi kita nggak pernah, rasanya waktu itu di koran paling buka lowongan kerja paling pernah 1-2 kali lah, gue lupa gitu. Tapi gua kan ada di koran sih. Iya, tapi nggak Gua bukan banker. nggak sering lah gitu ya, nggak sering gitu. Tapi jadi kita waktu itu sini temennya ini, sini temennya, jadi benar-benar by referensi aja sih gitu dari agent-agent yang lain yang sebelumnya gitu. Lu start 19 tahun, berarti 2003 ya, Ci ya? Iya, berarti gua masuk di angkatan di 2003-an juga sih, Ci, kayaknya. Nggak mungkin, 2003 Atau tuh gua 2004. November baru buka. 2004 berarti ya. Nah, dari situ gua akhirnya anak ini tidak berbakat, dipecat, enggak deh. Akhirnya gua mengundurkan Terbalik diri. justru kali ngeliat nggak ini. Gua akhirnya masuk lagi, lu waktu kantor lu di Sukawarna, Ci. Itu tahun berapa, Ci? Ingat nggak? Itu kita cuma setahun, rasanya setahun deh waktu itu. Terus kita ada kenalan sama satu developer, dia mau bangun perumahan di Sukamulya kalau nggak salah.
Nah kan waktu itu terus ya gitulah, sebenarnya dulu kita dibawa-bawa doang sama orang gitu, udahlah lu kerjain nih proyek ini nih, belajar gitu kan, pegang proyek segala macam. Akhirnya ya kita suruh pindah ke tempatnya dia di Sukawarna itu. Nah saya datang lagi, itu pun masanya juga belum banyak sih. Belum. Iya kan? Ini kali kedua, lu ingat nggak gua ada di situ? Nggak ingat juga ya? Ingat. Ingat kok Handi, ingat bener. ya. Aduh, terima kasih saya diingat. Terus gimana Ci kesannya? Ini anak ngerecokin aja datang closing kagak. Enggak, justru sebenarnya kalau Handi nanya, sebetulnya mungkin karena gini, gue juga ngerasa bahwa jadi ini buat teman-teman juga yang baru buka gitu ya, jangan ngerasa bahwa nih gue nggak bisa, karena dulu kita juga ngalamin hal begitu sih. Jadi ketidakpedean mungkin ya, atau kita juga ngerasanya belum bisa belum bisa menawarkan hal yang terlalu bagaimana, makanya mungkin Handi juga melihat, aduh ini kayaknya payah nih gitu kali ya. Ya udahlah, mending gue bikin sendiri aja kali ya. Belum sih. Jadi maksud gue memang masih belajar lah. Menurut gue itu kan tahun kedua kan, jadi 1, 2 tahun, 3 tahun kita juga masih belajar, cari bentuk, cari fondasi apa nih yang bagus, style apa nih kantor kita yang bagus gitu. Jadi menurut gua memang saat itu sih memang lagi belajar lah. Menurut gua pun lagi belajar kan. Berarti 2004 lah mungkin ya, sekitar 2004 saya ketemu Cici di Cicendo. Setahun kemudian mungkin antara 2006 lah ya, saya di sana ketemu Cici lagi. Ini anak ngerecokin. Saya ketemu lagi 6 tahun kemudian teman-teman dengan Ci Mary udah pindah kantor di Pascal sih ya. Iya, Pascal Hype. 2012 saya ke tempat Cici lagi, Ci, tapi hari ini beda. Saya tidak kelamar. Dan saya ini bukan lip service, Ci. Saya kan presentasi proyek kan, Ci ya, proyek apartemen waktu itu. Yeah. Shock Ci saya, Ci. Bayangan saya greenhouse tuh masih yang seperti yang dulu, yang masanya ya segitunya gitu kan. Tapi begitu present, wow, gila banyak banget sih pada masa itu saya lihat. Padahal itu masih sedikit ya, sekarang jauh lebih banyak kali ya. Iya, sekarang udah lebih waktu banyak. Waktu itu di lantai 2, Ci, saya ingat saya banyak. Kok bisa, Ci? Dari waktu transformasi 6 tahun begitu, lu bisa dapat masa sebanyak itu dari mana? Tadi lu ngomong dari... Ya mungkin sebenarnya pada saat belajar itu sama Cik Christine cari bentuk gitu kan, kayak apa nih gitu perusahaan yang mau kita buat. Akhirnya kita nemu sendiri lah, bukan nemu sendiri ya, diobrolin sih ya sama Cik Christine. Tapi jadi kita nyari bentuk, kita mau pertama budaya. Menurut gua itu budaya itu paling penting sih di dalam satu perusahaan. Pasti teman-teman semua juga tahu sih. Nah, budayanya yang kita harus di awal kita benar-benar ketemu agent yang datang, kita interview segala macam, itu nomor 1 kita ngomong budaya dulu. Kita cocok nggak nih budayanya? Integritas gitu kan, kejujuran yang kayak gitu-gitulah. Pasti teman-teman juga tahu lah ya. Nah, itu menurut gua paling penting sih gitu. Jadi harus itunya harus match dulu gitu sama si agent-agent. Nah, mungkin ya balik lagi yang tadi gue bilang, mungkin Tuhan baik sih. Jadi beberapa agent yang ketemu sama kita kebetulan beberapa tahun terus gitu ya, setahun nambah, kebetulan ketemu agent-agent yang satu visi sama kita gitu, satu visi, satu tujuan gitu. Jadi match aja sih gitu sebenarnya, karena itu sih Han. Jadi akhirnya ya mereka cocok dengan culture di kita gitu kan, kejujuran, kekeluargaan lah gitu. Jadi kita memang anggap mereka tuh kayak temen sih gitu. Kita nggak pernah anggap mereka lu agent gua gitu. Kita sih selalu ngerasa mereka tuh teman kita gitu. Tahun berapa, Ci? Kan gua ketemu lu kan 2006 masih ya segitu-gitunya, lu masih startup lah. 2012 kan masanya wow gitu kan. 6 tahun ini yang booming-boomingnya tahun lu di tahun berapa, Ci? Ingat nggak? Lu mulai menemukan ini kayaknya pathway-nya si greenhouse. Sebenarnya di waktu pindah ke Pascal itu sebetulnya gue lupa tahun berapa ya, tapi itu tuh kita udah mulai nemu nih, kita tuh stylenya kayak gini gitu. Terus akhirnya makanya waktu kita ketemu sama agent-agent, kita ngomongin nih, culture kita begini ya, begini gitu ya. So far ya cocok gitu kan. Terus udah gitu ya mereka referensiin temennya, terus ya masuk gitu. Sejak pindah ke Pascal lah ya, tahun 2010 ada? 10 sih udah di Pascal 2010. Nah, Ci, waktu gua mau flashback balik ya, kan biar lu mengingat memori masa lalu. 2012 ke sini, Ci, kompetitor agent bertumbuh dong, banyak banget kan? Bukan banyak lagi. Banyak banget kan pada masa itu kan? Sebetulnya kalau gua lihat sih
gua tuh menyaksikan perubahan di bisnis ini tuh, di industri ini benar-benar menurut gua gila-gilaan sih. Dari yang benar-benar dulu agentnya cuma sedikit sampai sekarang udah kayak nggak inget juga Banyak ini banget ya. property agent apa gitu ya. Dan yang rontok juga banyak ya. Banyak banget juga sih, banyak sih. Tapi ya menurut gua memang ini bisnis yang tambah lama tambah menarik gitu. Dan sebenarnya menurut gua mungkin teman-teman juga pasti ngeh lah ya, teman-teman di Principal pun ngeh udah selama pandemik nih orang lain, bisnis lain banyak Terpuruk. yang collapse segala macam. Bisnis kita ini dapat berkahnya gitu kan, malah ya setuju. gitu. Malah booming kita ya. Malah booming sebenarnya. Jadi kalau property agent yang menjalankan prosesnya dengan benar, harusnya selama pandemik menurut gua justru malah bagus. Iya. Harusnya itu secara performance harusnya bagus selama pandemik. Nah, Cici tadi kan lu menarik yang Cici bilang, Cici kan di industri udah, by the way teman-teman kalau belum tahu di 19 tahun ya. 19. Jadi mungkin one of yang lama yang punya kantor, Principal yang punya kantor kayaknya lu ya, one of yang salah satu yang lama. Nggak banyak kan, name it? Nggak banyak tahu. kan? Nah, teman-teman saya masuk industri properti mungkin tahun 2000 Ci. Jadi saya udah 22 tahun. Saya ngelihat yang tadi yang Cici lihat bangun, hilang, tiba-tiba zut gede jualannya tiba-tiba menghilang Ci. Kalau lu pelajarin kenapa dong Ci? Kalau lu coba lihat-lihat, sedangkan yang namanya greenhouse sustainable terus. Apa yang membedakan lu dengan mereka? Ya Jangan bilang berkat Tuhan ya Ci, itu setuju semua. ya betul. Tapi menurut gua sih mungkin ya, menurut gue yang tadi gue bilang sebenarnya perusahaan itu sebenarnya property agent ini kan sama kayak perusahaan-perusahaan lain. Di perusahaan lain juga kan kalau lu bentuk satu perusahaan, lu harus punya culture di perusahaan itu. Lu harus kuat gitu. Culture di lu harus kuat. Nah, mengelola sumber daya manusia itu harus bagus ya kalau menurut gue gitu. Jadi kalau lu cuma bisa jago jualan, menurut gue ya belum tentu juga bisa pegang kantor. Pegang kantor. Kayaknya ya kalau menurut gue begitu. Setuju. Karena bisnis ini juga butuh, kalau mau benar-benar ngejalanin bisnisnya di brokernya doang ya, beda dengan yang orang mau invest. Tapi kalau di brokernya memang butuh di manage dengan day to day-nya tuh benar-benar kita harus ikut gitu menurut gue. Karena kalau lu tinggalin ya susah sih, bubar menurut gua. Turnover di kantor lu gede nggak sih? Ada pasti. Ada dong, ada. Tapi gede nggak? Gua ngerasa nggak terlalu lah ya, karena ya kalau ngelihat dari teman-teman lain gitu ya, dari teman-teman lain ya mungkin gua nggak terlalu banyak sih, karena di kantor itu tuh kita tuh ngadain tiap tahun tuh, kalau ulang tahun tuh kita ngadain reward buat yang 5, 10, 15 gitu ya. Ya sampai kemarin sih kita ulang tahun masih ada tuh yang dapat reward ke 15 tahun. 15 tahun? Iya. Ada? Jadi udah ada. Udah sampai ke 15 tahun. Wow. Jadi kelihatan di sana, jadi agen-agen di kita mungkin memang banyak agennya yang udah lama, udah 15 tahunnya kemarin kita masih kasih reward ke 15 tahun ke berapa orang. Jadi setiap tahun ada aja sih gitu. Berarti kalau gua di sana gua ke 18 tahun. Wow, hebat ya. Gitu. Nah, tapi kalau dengar Cici berarti yang membuat merekat gitu ya, kultur. Culture sih menurut gua, tetap culture. Culture-nya perusahaan dong. Iya, culture perusahaan. Nah, berarti kan culture perusahaan kan lebih terbentuk dari pimpinannya dong, dari lu sama Ci Christine dong. Iya, betul. Mereka berarti punya pemikiran yang kurang lebih bisa sama. Betul. Nah, Ci, kenapa sih lu bisa awet sama Ci Christine? Ini buat teman-teman yang join. Kalau gua kan mostly kantor Beyond kan single ownership. Mostly, nggak semua sih. Nah, lu kan bareng sama Ci Christine kan pasti beda gaya, beda pemikiran. Oh, beda banget sebenarnya. Oh, beda banget. Nah, apa yang membuat lu bertahan? Maksudnya karena ya mungkin kalau ditanya sebenarnya karakter gua sama Ci Christine tuh memang sebenarnya bisa dibilang rada bertolak belakang lah. Oh ya? Temen-temen di kantor gue pun agen-agen tuh tahu gitu. Kita tuh punya maksudnya bertolak belakang dalam arti gini. Iya, paham karakternya. Karakternya tuh sebenarnya beda. Oh iya. Jadi kalau ginilah gampangnya gitu ya, supaya gampang dipahamin, nggak terlalu ini. Mungkin kalau Ci Christine tuh lebih ke arah yang legal,
serius lah gitu, mungkin orang akan ngelihatnya seperti itu ya gitu. Nah gua mungkin lebih ke arah hura-huranya kali ya. Gua lebih ke arah ya ke arah yang begitu. Tapi thanks God menurut gua kalau lu mau join sama orang, justru lu harus ketemu orang yang bertolak belakang sama lu. Kalau sama nanti malah jadi, nanti kalau orangnya terlalu pecicilan, hai kayak gua gitu, nanti bahaya juga legalnya gitu kan. Iya, betul. Tapi orang yang terlalu serius juga nanti betul, orang pusing juga gitu kan, terlalu serius gitu. Suasana kantor terlalu gitu. Jadi memang benar-benar memang gua sama Ci Christine memang kayak jodoh aja gitu sih gitu, bisa sampai 19 tahun. Kadang-kadang kita juga miss sendiri sih, nggak kerasa ya udah 19 tahun. Iya loh, 19 gitu. tahun teman-teman tuh. Aduh. Mau 19 tahun ya, November ya, belum sih. Apa dong Ci yang merekatkannya? Kan beda banget udah pasti. Ya pasti kultur toleransi lah ya. Pasti maksudnya saya sama Ci Christine juga kan udah lama dulu di bank, udah saling tahu sama tahu juga sifat lu kayak gini, sifat gua kayak gini gitu. Jadi pada saat ada perbedaan pendapat segala macam ya kita bisa beresin itu. Yang penting itulah menurut gua. Karena perbedaan pendapat pasti ada aja. Ada aja. Ada aja lah, nggak mungkin lah, pasti ada. Diadu-aduin sama marketing juga ada? Enggak, bukan diaduin sama marketing, tapi kadang-kadang ada satu case misalnya apa, kalau menurut saya begini, menurut Ci Christine begini gitu. Tapi ya enaknya kita ya maksudnya so far kita ngejalanin segala sesuatu tuh memang ya kalau ada masalah yuk kita beresin bareng-bareng gitu. Termasuk sama agent sih. Jadi kalau agent ada masalah, si A sama si B ada masalah, ayo kita ngobrol, jangan recok-recok ke yang lain lah, ayo kita ngobrol, ketemu, lu mau gebrak meja, lu mau pukul-pukul, ayo di situ, tapi udahnya beres gitu. Pernah sih, Mas, ada agent yang nggak sampai seberat ya, itu, tapi yang komplain pernah ada. Oh banyak. Oh banyak juga. Banyak lah. Dengan lu yang tapi sebaik lebih, lu. Oh enggak bukan masalah prinsipalnya, maksud gua lebih ke masalah di luar, masalah case di lapangan. Kalau ada agent ada masalah apa gitu, atau misalnya pasti banyak lah di kantor, misalnya ada yang rebutan listing kayak gitu kan, rebutan buyer kayak gitu. Pas nggak sengaja ketemu gitu, nggak mungkin nggak ada lah, banyak banget pasti kan. Ya ngobrol aja, hayu lah gitu, kita ngobrol. Menurut gua yang penting kita punya satu tujuan yang sama gitu. Menurut gua kan kita pengennya goalnya kan closing ya, di intern hayulah kita obrolin gitu. Nah teman-teman, yang menarik kenapa saya excited banget hari ini, karena menurut saya nggak semua kantor yang bisa sustainable 19 tahun, terus juga collab dengan shareholder-nya lebih dari satu gitu kan. Kalau cuma satu ya gampang, kalau lebih dari satu kan dua kepala disatuin kan pasti ada slack-nya ya. Terus yang ketiga yang menarik adalah kantor lu tuh Ci, menurut gua ya Ci, rada aman ya. Nggak terlalu banyak heboh-hebohnya ya Ci ya. Ya nggak terlalu banyak ya reaksi-reaksi gitu. Bener nggak sih Ci? Gua ngeliat dari luar. Ya mungkin bener lah ya, karena maksud gua memang kita tuh di kantor emang kerja betul-betul ya kerja, ayolah kita kerja gitu, nggak perlu berpolitik gitu ya, ini itu gitu. Nah itu yang mungkin tertanam gitu ya di teman-teman. Gimana cara nge-treatnya sih membuat mereka bisa begitu? Mungkin yang tadi gua bilang, jadi kultur lagi. Bukan cuma culture, maksud gua yang tadi cara gua menyelesaikan masalah-masalah teman-teman agent di bawah itu, yang menurut gua itu salah satu culture gitu. Jadi kalau ada masalah ya hayu kita selesain bareng-bareng gitu. Jadi gua ngerasa bahwa kalau agent gua ada masalah, itu bagian dari masalah gua. Jadi mereka nggak sendiri gitu. Jadi itu mungkin ya menurut gua yang bikin mereka juga ya karena gue ngerasa ya kita kerjasama gitu. Jadi kerjasama kita harus bagus. Jangan ngerasa gue kayaknya kerja sendiri nih gitu. Nah itunya tuh ya kita seminimal mungkin kita ini gitu. Ci, 19 tahun lu ya, kan namanya usaha pasti ada up and down. Pasti. Ya, pernah down? Pernah dong. Apa yang bikin lu down? Secara company ya? Mungkin sebenarnya bukan down gitu ya, mungkin secara ekonominya sendiri kan lagi turun. Waktu tahun berapa ya, gue lupa ya, 2000 berapa ya, waktu itu sempet turun kan tuh yang properti. Nah itu ya sempet turun, aduh ini gimana nih, sempet turun juga nih gitu kan. Sepi. Penjualan agak sedikit seret segala macem gitu ya, tapi bersyukur lah gitu. Di tengah-tengah gitu tiba-tiba ya ada masuk lagi, akhirnya ya jadi bisa bertahan sampai sekarang sih. Okay. Tapi kalau case gitu kok Ci, yang bikin lu parah banget, pernah ada nggak? Pasti dong. Case yang berat banget gitu sebetulnya sih
kalau gue boleh cerita gitu ya, sebenarnya ada di awal buka sebenarnya. Di awal buka. Yang tadi lu bilang bahwa memang gue tuh kayaknya kan memang bodoh banget sih soal properti. Jadi di awal itu memang kita sempet ada case yang cukup gede. Nah, tapi buat kita itu jadi apa ya? Jadi pelajaran gitu. Bahwa sebenarnya kita harus, ini tuh bukan bisnis main-main loh gitu. Ini tuh ternyata memang banyak hal-hal yang harus kita jaga gitu secara legal ya, terutama ya. Case-nya masalah gitu. legalitas. Legalitas jadi gini, sebenarnya lebih ke arah salah komunikasi sih, miskom. Biasa orang guanya belum ngerti gitu kan, tapi udah gitu ternyata ada salah harga lah gitu. Intinya ada salah harga segala macam, orang yang nggak suka, terus wah udah sampai panggil pengacara semua segala macam. Seriusan gitu sih? Kan. Serius. Misalkan lu jual rumah harusnya 2M tapi lu nyebutnya 1M gitu. Iya, like that lah pokoknya kayak tapi begitu. Tapi sampai heboh bawa lawyer. Heboh sampai bawa lawyer. Orangnya nggak suka gitu. Nggak jadi beli lokasi itu, dia nggak suka. Padahal cuman ya bersyukur lagi sih, balik lagi waktu itu memang belum ada kerugian material yang terjadi, belum ada DP, belum ada apa gitu. Jadi bersyukur banget sih waktu itu karena itu ya akhirnya ya kita juga pakai pengacara lah, kita juga nggak ngerti kan. Tapi yang saya agak curious adalah salah harga, orangnya kan pengen tetap beli tempat itu, itu kan yang membuat dia emosi sama lu kan sih. Iya, itu doang kan. Kenapa harus bawa lawyer gitu maksud saya? Iya itu makanya gua bilang nggak tahu, karakter orang kan beda-beda. Dia rasa nggak suka dia ya dia pengen ngesu ya mungkin ya. Yang disuruh siapa? Si bayarnya. Dan sebenarnya yang lebih pusing lagi, bayarnya itu bukan dari agent gua. Bayarnya itu dari property agent lain. Jadi itu udah pelajaran berat lah buat gua. Tapi ya maksudnya banyak hal lah belajar dari situ gitu. Itu di awal buka. Benar-benar di awal buka 2004. Lu jadi belum tahu apa-apa, langsung dihantam badai kayak gini. Oh iya, itu pusing. Sampai waktu itu sempet pulang tiap hari jam 12 malam buat bener-bener meeting, ketemu ini harus gimana ini itu gitu. Sebenarnya bukan parah banget karena mungkin gua sama Ci Kristina kan bukan, kita kan cewek nih, takut dong gitu ngadepin kayak gini gitu. Jadi kayaknya kita bener-bener curious juga, ini gimana nih gitu, ngeberesin masalah ini gitu kan. Ya ketemu segala macam sama lawyer. Tapi tuntutannya apa emang kalau gitu? Belum sampai tuntutan, baru sampai dipanggil doang. Somasi. Dipanggil doang sih kan. Baru somasi. Kata-kata somasi aja apa kali dulu nggak ngerti kan. Ya jadi akhirnya ya. Tapi sebenarnya kalau Cici udah sekarang lihat dengan lebih jernih, tuntutannya apa sih sebenarnya? Maunya dia? Dia pengen tetap dapat tempat itu aja dengan harga yang dengan ditawarin. Harga itu. Lah kalau ownernya nggak mau beli, nggak mau keluarin gimana? Betul, makanya itu kan yang ya thanks God. Tapi nggak bahaya sekali kalau waktu itu udah ada tanda jadi. Betul. Jadi waktu gue belajar dari si pengacara itu, dia bilang selama belum ada kerugian material yang terjadi ya sebetulnya itu dia tidak berhak menuntut itu. Jadi tapi kan waktu itu gue kan nggak ngerti kan gitu, makanya banyak belajar lah sebenarnya dari yang disu lu apa mereka? Lu juga kena disunya? Secara kantor, secara kantor. Iya, disomasinya kena juga? Iya, secara kantor lah. Wow. Secara kantor. Wow, gitu. Luar biasa. Jadi emang ya bisnis ini tuh hati-hati gitu. Menurut gua teman-teman juga harus jangan melihat ini kayak gampang aja gitu kan, cuma dapat komisi. Menurut gua prosesnya itu harus harus bener lah ya gitu. Karena memang ya banyak lah gitu celah-celah begitunya kan banyak gitu. Legalnya harus bener lah menurut gue ya. Kalau case terlama tapi deal pernah berapa lama sih? Maksudnya udah nawarin lama gitu? Dealnya baru sekian lama. Oh ada, udah baru kemarin setahun kali. Setahun? 10 bulan rasanya. 10 bulan baru itu kenapa sih? Tektokan di harganya nggak ketemu? Iya, tektokan, banyak hal lah. Kemarin pandemik juga kan gitu. 10 bulan. Lama 10 bulan. Angkanya gede nih Mas. Ya lumayan lah. Lumayan buat liburan. Belum segede Pak Handi. Waduh, amin, diaminkan. Ci, gue masih pengen nanya lagi nih Ci. Gue sih yang gue pengen nanya tuh, lu tuh menurut gue sih lu tuh bagus dalam mengelola tim. Karena tim lu juga kan yang pindah ke kantor lain nggak terlalu banyak ya? Puji Tuhan enggak sih. Why? Kultur lagi? Ya mungkin deh bolak-balik itu sih. Karena mungkin tadi gue sempet ceritakan sama Handi kan, sebenarnya kalau boleh gue pinjem ya dari ini, sebenarnya kata-kata ini dari agent gue ya, yang sempet pindah terus balik. Nah sebenarnya yang dia omongin adalah
gue nanya kenapa lu pindah gitu kan, terus dia bilang ya sebenarnya kayak gue tuh ngejahit baju terus tapi baju gue kegedean atau baju gue kekecilan kan nggak enak kan. Nah gue tuh di lu tuh pas gitu. Jadi menurut gue sih memang semua kantor properti harus punya itu gitu. Jadi orang agent yang di dalam itu ngerasa pas gitu di tempat Nah di itu. tempat lu pasnya apa Ci? Ya pasnya mungkin itu menurut gue apa ya, antara culture yang tadi gue bangun, integritas itu sama kekeluargaan yang gue bentuk, dua itu sih sebenarnya culture-nya. Itu yang benar-benar mungkin bikin mereka homey lah gitu di tempat gue ya gitu. Terus nggak ngerasa bahwa gue tuh kayak apa ya, gue tuh kayak bawahan lu gitu, enggak sih gitu. Gue tidak harusnya ya, izin gue tidak ada yang merasa seperti itu. Kita benar-benar ngerasa kita kerjasama, kita teamwork. Jadi ya lu kalau ada masalah juga jangan lu pendem sendiri, jangan lu kerjain sendiri, hayu kita fight bareng-bareng gitu. Ci, lu ngelihat apa yang perbedaan dari lu mulai bikin kantor di 19 tahun lalu sampai sekarang? Apa yang bedain? Ngebedain Peta industrinya gimana sih? Menurut gue menarik banget nih. Sebenarnya kalau gue lihat industri broker ini berkembangnya gila-gilaan, terutama 2 tahun ke belakang. Mungkin Pak Handi kan ketua DPC ngelihat orang yang daftar ini kan banyak banget. Waduh, saya lihat nih 2 tahun kalau lihat di grup nanti ada agent ini, jadi wah saya bilang nih, even saya nggak kenal juga gitu orangnya siapa gitu. Jadi gue lihat mungkin ini memang menarik sih gitu, karena bisnis ini emang sebenarnya menarik gitu. Tapi ya memang harus dikelola dengan baik ya gitu menurut gue. Jadi nggak semua orang orang yang jago jualan. Kalau gue lihat kan ada nih yang gue lihat, oh ini dia bikin brand ini karena dia jago jualan di kantor sebelumnya gitu kan, terus dia bangun. Ya asal lu bisa bener-bener manage, karena ini perusahaan itu kayak perusahaan lain juga gitu, yang butuh manage-nya tuh yang bener-bener serius gitu. Kalau lu mau ini long term ya gitu, butuh itu gitu. Nah gue lihat ada prinsip-prinsipnya yang gue berawalnya dari situ, berawalnya di jago jualan gitu, terus dia akhirnya buka gitu kan. Ya hopefully sih gue sih mudah-mudahan mereka memang benar-benar buka, tapi udah ya bisa survive. Karena menurut gue ini nggak cuman lu bisa jago jualan, tapi lu harus bisa manage sumber dayanya. Berarti kompetisi lebih gila dong sekarang. Lebih gila, tapi seru menurut gue, lebih seru. Lebih seru dalam hal? Lebih seru. Menurut gue lebih seru karena apalagi ini balik lagi gue muji Arebi. Bukan karena ini. Tapi menurut gue Arebi sekarang jauh lebih bagus ya untuk kita bisa bareng-bareng nyatuin tuh agent-agent di Bandung yang sekian banyak itu bisa benar-benar kompak kayak gitu. Adalah pasti clash, ribut, ini nggak mungkin nggak ada. Tapi bisa benar-benar agent-agent di bawah. Kalau gue denger tuh sering banget co-broking. Kalau sekarang tuh sering banget tuh co-broking. Gue tanda tangan co-broking tuh sering banget gitu, rada sering. Seru sih menurut gue. Jadi teman-teman di agent pun rasanya udah merasa hopefully ya mereka nggak perlu pindah kantor lah gitu. Sebenarnya lu juga bisa kobrok apa ya, bisa kobrok gitu. Buat ngapa pindah kantor ya? Gitu menurut gue seru harus gitu. lagi adaptasi yang lain. Iya, seru gitu menurut gue gitu. Jadi dengan teknologi sekarang yang kayak begini gilanya gitu, menurut gue seru sih gitu. Jadi banyak banget kobrok-kobrok yang tapi terjadi. Market gimana sih? Mengecil nggak? Enggak, menurut gue kuenya masih banyak banget. Dibanding dulu kan dengan kue segini lu pemain dikit. Sekarang kuenya tetap segini atau lebih gede malah? Menurut gua malah sejak pandemi, balik lagi ya, 2 tahun sejak pandemi, menurut gua kuenya malah tambah banyak. Menurut gua selama pandemi kuenya malah tambah banyak menurut gua. Pasti agent lain yang berkembang dengan baik pasti merasakan itu. Gitu. Karena kan memang selama pandemi kan banyak tanpa bermaksud untuk mensyukuri kerugian orang gitu, tapi memang pandemi ini banyak yang terdampak kan. Jadi mau nggak mau ada bisnis-bisnis yang mereka mau nggak mau harus lepas gitu kan. Atau orang-orang yang punya orang kerja terus misalnya di PHK segala macem, mau nggak mau kan nggak bisa bayar angsuran KPR, segala mau nggak mau kan dilepas. Jadi menurut gua kue-kue itu kan tambah banyak kan otomatis buat industri kita. Tapi pada saat yang bersamaan orang-orang pindahin duitnya dari bank ke mereka. Oke, menarik. Nah teman-teman, ini lu orang kedua yang ngomong sesudah Ari.
Pelatih sama pemain dua hal yang berbeda, ya kan? Nggak semua orang jago bermain tapi jago jadi pelatih, gitu kan sih. Nah, lu menempatkan diri kan kelihatannya kalau di greenhouse juga lu nggak terlalu banyak jualan pribadi ya sih ya? Atau Enggak, banyak? tapi ada lah. Ya, Maksud tapi gua nggak terlalu sampai ke situ kan? enggak. Berarti lu masih punya waktu buat ngajarin teman-teman kalau ada yang mau gabung dong? Ada dong, ada pasti. Nah, Cuman boleh, kan Ci, memang kalau ada ada yang- tim di gua kan ada manajer-manajer, Nah, gimana ada sih tim. mekanismenya kalau teman-teman yang nonton mau join ke lu? Nah sekarang tuh gini, greenhouse tuh kita lagi coba ngelihat dengan kondisi sekarang nih, dimana perusahaan-perusahaan ini harus survive nih menurut gua dengan Kompetisi. ancaman digital yang gila-gilaan ya gitu Oke. menurut gua. Nah jadi kita lagi coba juga, kita pengen coba ngerekrut kaum Generasi milenial nih ya, Gen Z kali ya, Gen Z. Nah untuk coba itu sih kita lagi kita ada satu tim yang lagi fokus di sana. Kita lagi mau ngembangin teman-teman di sini Digital. gitu. Nah, jadi ya hayu sih kalau mau kita Ada batasan fight umur nggak? bareng. Gen Z-nya harus umur berapa, Ci? Enggak sih, dari lulus kuliah kemarin kita baru ada masuk teman-teman yang baru lulus kuliah umur 22 ya kalau nggak salah. Wow, berarti lo tuh berubah nih jadi muda nih sekarang greenhouse. Umur 19 tahun tapi yang datang itu baru Lagi nyoba lah ya, lagi nyoba di sana. Karena balik lagi sih sebenarnya kalau gua ngerasa industri ini tuh menarik, tapi kalau lu nggak ngikutin nih zaman, ya lu juga Ketinggalan. bisa lewat sih gitu. Jadi kalau Handi nanya, ya saya juga lagi berjuang nih sama Ci Christine nih sama teman-teman di kantor buat kita bisa tetap survive ya gitu. Karena maksud gua bisnisnya seru, banyak gitu kan. Tapi kompetisi juga banyak. Tapi kompetisi juga banyak gitu. Gitu aja sih. Jadi teman-teman generasi Z yang baru lulus kuliah nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti ada timnya Ci Mary ya, mungkin yang bisa kan kontak dia ya. Sip. Ci, ini penutupnya Ci. Ini 19 tahun ilmunya harus ditiru nih. Ci, lu ngelihat ke depan gimana Ci? Sebentar lagi kan krisis ekonomi, ya perang yang nggak berkesudahan begini, inflasi juga kan Amerika udah 8,5 sekian. Lu masih pede nggak sih sama bisnis ini? Kata lu bilang lagi seru nih. Pede banget kalau menurut gua ngerasa ini pede banget. Cuman ya itu gua bilang harus mau nggak mau ya harus melek digital lah ya menurut gua. Nah kemarin gua sempat kemarin baca buku gitu ya, sebenarnya hati-hati aja juga, jangan sampai kayak kejadian kayak brand misalnya kalau gua bilang kayak Nokia lah ya dulu ya. Nokia itu dulu bilang kan, dia bilang si owner bilang gue tuh nggak salah apa-apa loh. Iya, tapi gue tiba-tiba hilang ya gitu. Gue nggak salah apa-apa loh. Iya, tiba-tiba gue hilang gitu. Betul. Ya mungkin telat aja gitu kan dia untuk ngelakuin inovasi, untuk dia pikirin ke depan gue harus bagaimana gitu. Dan itu tuh memang sekarang lagi terjadi nih. Benar-benar mau nggak mau gue sama Ci Christine sama teman-teman manajemen di kantor harus benar-benar kita mau nggak mau harus ngikutin nih, nggak bisa plek 100% pun pokoknya kita tapi harus ngikutin, karena kan menurut gua sekarang lu pusing nggak, kemarin kita baru belajar soal pandemik lah, kita belajar ayo sekarang kita harus di internet rajin banget ya gitu, portal media kita harus ini marketplace harus belajar nginput apa segala macam gitu kan, ayo kita gini. Baru tengah-tengah udah keluar lagi lah metaverse lah segala macam. Apa nih metaverse gitu kan? Kalau kita nggak tahu nanti teman-teman milenial yang masuk ini terlalu tua nih kali gitu. Dan ada kantor agent loh di metaverse sih. Nah kan udah makanya. Ada loh. Iya makanya gue tahu. Gimana caranya? Gue udah baca itu. Itu kan yang di Jakarta kan Pak Bong Chandra kan juga bikin kan, dia kan metaverse. Tapi kan itu developer, tapi dia punya juga itu loh, dia punya juga property agent loh. Gitu ya. Gitu, iya. Nggak, tapi kalau ini mah sih kantor agentnya ada di dalam metaverse. Jadi jual beli tanah harus lewat kantor agent itu. Nah kan. Itu gimana? Nggak ngerti saya cara mainnya. Betul. Nggak ngerti cara mainnya gimana. Betul, makanya kan menurut gua ini benar-benar pertarungan yang harus kita mainkan. Mudah-mudahan lah kita sama-sama berjuang lah ya gitu. Tapi buat Ci Mary sih tetap menarik, masih menarik menurut gua, challenge-nya udah beda dibanding 19 tahun lalu. Iya,
Walaupun menurut gua tetap sedigitalnya nih di industri ini menurut gua tetap masih butuh Human touch. Tetap butuh. Jadi itu yang membuat kita tidak terdisrupsi cepat itu ya. Betul, setuju. Jadi menurut Cici 2022, 2023, 2024 oke ya? Oke banget. Ya, jadi teman-teman kalau mau join generasi Z segera join ke Kakak Mary, manggilnya Kakak karena mereka masih muda ya. Karena Kak Mary akan segera membuat Metaverse Greenhouse. Enggak. Salam kolaborasi. Itu enggak. Belum. Salam kolaborasi. Thank you Pak.